Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa balahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita akan mengangkut satu tema dengan judul antisipasi kemusyrikan. Penyakit kemusyrikan ini adalah penyakit hati yang paling berbahaya, yang menggerogoti jiwa manusia, penyakit yang sulit untuk disembuhkan, penyakit yang membuat manusia itu hilang segala kebaikannya, yaitu penyakit kemusyrikan. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah la zulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Zalim itu artinya, zulumat itu gelap, zalim itu artinya juga bodoh. Jadi kebodohan yang sangat besar, kegelapan, kezaliman yang sangat besar itu adalah musyrik. Orang musyrik itu rata-rata karena memang kebodohannya, karena kebodohan lalu orang bisa berbuat kemusyrikan. Zaman dulu orang meyakini misalnya nyembah batu itu bisa mendatangkan kebaikan, maka dituhankanlah batu, dituhankanlah pohon. Karena anggapan orang-orang dulu menyembah pohon, menyembah batu itu mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan, hidup jadi baik. Nah, kalau tidak nyembah pohon, nyembah batu, hidup kita menjadi susah, hidup jadi sempit.
Ada keyakinan seperti itu. Lalu orang ramai-ramai nyembah batu. Lalu orang ramai-ramai nyembah pohon. Apakah ini bukan kezaliman namanya? Kan zalim namanya, bodoh namanya. Kayu yang tidak bisa apa-apa kok bisa dianggap bisa mendatangkan kebaikan atau keburukan. Pohon, besi disembah oleh manusia, matahari disembah. Namanya musyrik. Dan Allah mengatakan bahwa satu-satunya penyakit yang tidak diampuni oleh Allah adalah kemusyrikan ini. Dosa yang tak terampuni. Kalau yang lain itu masih ada ampunan dari Allah. Tapi ketika manusia berbuat kemusyrikan, syirik bercabang. Syirik syarakat itu artinya bercabang. Tuhannya itu ada yang lain. Ada yang ilahum ma'allahi ilahan akhar. Mereka menjadikan ada tandingan-tandingan Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah. Tuhan ia juga, Allah ia juga, tapi yang lain ia juga. Maka Allah katakan di Quran, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian jadikan ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Satu aja Allah. Yang mendatangkan kebaikan, keburukan, keberkahan, semua itu Allah. Tidak ada yang lain. Satu aja. Ilahu wahid. Satu hanya Allah aja. Tidak ada. Tidak ada manusia yang bisa memberi keberkahan. Tidak ada. Ya kan? Minta banyu berkah. Mana ada banyu berkah? Kadang-kadang ada begitu. Bukanlah kebodohan tadi. Minta sama orang pintar apa sebab minta banyu supaya berkah, minta banyu supaya dagangan laris. Ini adalah adanya kemusyrikan. Kalau dulu tuh musyrik itu kan apa namanya jelas nyata, orang menyembah batu, orang menyembah pohon. Sekarang kemusyrikan ini dibaluti dengan seolah-olah ada nilai-nilai keagamaan. Sekarang seperti itu anunya, fenomenanya. Supaya ini bagus, cantik, lalu dibalutilah kegiatan yang jelas-jelas musyrik ini diselimuti di dalamnya dengan nilai agama. Larung saji ke laut, kayak di Jawa. Pada kita kayak itu juga ada. Sesajen ke laut. Sambil lepas sesajen, sambil doa, sambil sholawatan, buang. Itu seolah-olah ajaran agama. Padahal musyrik itu. Cuman supaya ini enak dibungkus dengan ide yang seolah-olah ini merupakan bagian dari ajaran agama. Sekarang banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Dan ini rame pengikutnya banyak. Memang seperti seolah-olah di booming kan itu. Apalagi zaman media sosial nih kan. Wah, sebentar sekali booming. Lalu ramai-ramai kemusyrikan itu. Orang meyakini ngarep berkah di orang Jawa. Datang jauh-jauh dari Jawa, apa Pak? Ngarep berkah. Orang jauh-jauh dari mana-mana. Kenapa Pak? Untuk apa Pak? Supaya dapat berkah. Coba bayangkan keluar ucapan seperti itu. Kenapa Pak? Kok Bapak jauh-jauh uang keluar segala macam? Kenapa? Supaya dapat berkah. Padahal di Al-Quran dikatakan keberkahan itu datang dari sisi Allah aja. Ini Quran ini yang dari Allah, maka Quran ini berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kami turunkan Al-Quran ini penuh dengan keberkahan kata Allah. Maka orang yang membaca Quran itu dapat berkah. Kenapa ngarep berkah jauh-jauh kan? Mana merami jauh-jauh habis duit bersusah-susahan, sulit-sulitan, rela macam-macam, kepanasan, kehujanan, banyak kecelakaan, garing macam-macam banyak. Apa alasannya? Ngarep berkah. Padahal Quran ini kata Allah berkah. Nah, cuma sekarang seperti itu. Jadi ada sesuatu yang musyrik itu kuat sekali, cuma dibaluti ini dengan ajaran-ajaran seolah-olah ini wah bagian dari ajaran Islam, bagian dari ajaran agama. Kemusyrikan ini tersembunyi, ini hati-hati. Ini hati-hati sekali kita. Jadi kita perlu ingatkan ke anak cucu kita, jangan ikut orang kebanyakan. Peringatkan kepada anak keturunan kita tuh, jangan ikut orang kebanyakan. Makanya Luqman pesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau musyrik. Jangan kau musyrik. Pesan pertama Luqman kepada anaknya, wahai anakku, jangan kau musyrik. Tidak pesankan, wahai anakku, cari duit banyak-banyaklah. Kada seperti itu. Wahai anakku, nanti kamu harus kerjalah supaya sugih. Tidak itu pesan Luqman kepada anaknya. Pesan Luqman kepada anaknya yang pertama, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan kau musyrik.
Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya musyrik itu kezaliman yang sangat besar. Jadi orang berbuat musyrik itu karena kebodohan. Karena kebodohan. Ya, kalau ini cerita nih. Tak pakai mic ini lah. Ini cerita. Belum tadi melihat musos. Jadi ada kisah orang tadi di media sosial. Saking hebatnya acara ininya haul nih. Jadi ada cerita kucing. Kucing ini makan diberi nasi dari acara haul tadi. Tiba-tiba kucing itu ditabrak mobil. Mati ya kucing itu. Dikubur orang. Berkahnya ini karena kucingnya makan nasi haul, di tempat kucing mati itu ditajak apa untuk jadi rest area tahun ini kayak saya. Pas ketemu kuburan kucing tadi digali, kucingnya masih utuh. Ayo. Lu dengar kisah nih, Ustaz ceramah nih. Kucingnya masih utuh. Kenapa bisa utuh? Padahal sudah setahun. Berkah makan nasi haul. Bayang. Ini syirk, kalau ini kezaliman yang besar sekali ini. Ini orang percaya aja seperti itu. Orang percaya. Kucing tadi itu utuh, darahnya masih segar darahnya di mulut ini jar. Kayak hanya baru mati aja kucing. Pada setahun lalu. Kenapa? Gara-gara kucing makan nasi haul. Di medsos itu ada beritanya. Dan itu banyak orang, dia begitu lihat komentarnya kan macam-macam kan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, gitu aja orang. Ada Jepang yang orang, iyalah jar orang, iyalah kayak itu jar. Apa ya kayak itu jar. Tapi Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, berkah, berkah, berkah loh. Namanya kezaliman yang nyata. La zulmun azim. Nah, kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Jadi tanamkan akidah yang lurus kepada anak cucu kita. Anak-anak kita ajarkan yang benar. Pesan Luqman kepada anaknya, wahai anakku, jangan kau musyrik. Musyrik itu adalah kezaliman. Hati-hati musyrik yang berbalut dengan seolah-olah ajaran-ajaran agama. Seolah-olah dia bagian dari ajaran Islam. Jangan. Apa berhukumullah? Mengapa orang sampai musyrik ini? Pertama itu karena dia kezaliman tadi, kezaliman. Yang kedua, orang biasanya berbuat musyrik itu karena kurang puas. Pertama karena kebodohannya. Kedua, orang berbuat musyrik itu karena kurang puas. Kurang puas. Tidak puas dengan Allah sebagai Tuhannya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku. Tapi ada orang tidak ridho, tidak puas dengan Allah itu. Dapat berkah dari Allah itu tidak puas. Dapat kebaikan, dapat rahmat itu bahwa Allah pemberi rahmat, Allah pemberi berkah, Allah pemberi hidayah, tidak puas dengan penjelasan itu. Maka dia minta penjelasan dari manusia. Yang dianggapnya manusia itu bisa jadi jembatan untuk dia dapat berkah dari Allah tadi. Kurang puas. Biasanya kalau orang bodoh itu kan gitu kan. Kalau orang bodoh kurang puas terus. Kurang puas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang merasa puas dengan kehidupannya. Lalu dia bahagia. Lalu dia tentram, lalu dia damai. Kan kena cerdas. Karena dia cerdas, puas dengan pemberian Allah, hidup nyaman, hidup nikmat. Tapi karena tidak puas, karena kurang puas itu tadi. Tidak puas dengan Allah sebagai Rabbnya, tidak puas dengan Allah sebagai ilahnya, tidak puas dengan Allah sebagai tempat dia meminta, tempat dia bergantung, tempat dia memohon, maka dia cari permohonan-permohonan ke tempat lain. Maka dia bergantung kepada yang lain selain Allah. Wala taj'al ma'allah ilahan akhar. Kata jangan jadikan yang lain di samping Allah. Jangan ada yang lain bersama Allah tuh. Allah aja, tidak boleh ada yang lain. Nah, ini kita kadang-kadang miris juga kita melihat berita-berita seperti itu kan. Kezaliman, tapi ini sudah la zulmun azim, sudah besar sekali. Namanya sudah besar sekali. Susah untuk menghilangkannya kalau kecil kan kalau dihilangkan. Gitu kan? Api itu kan kalau kecil mudah dipadamkan. Kalau sudah ganal susah. Kalau kita memadamkannya, jangan-jangan kita bisa terbakar juga. Sudah, kita pun terbakar juga. Karena sudah besar sekali. Allah katakan inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang azim, yang sangat luar biasa besarnya.
Itu yang terjadi fenomena sekarang ini. Nah, kita orang beriman puas. Tidak puas orang dengan Quran ini. Tidak puas orang dengan sunnah Rasulullah. Dicarinya macam-macam. Padahal Allah katakan, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim inna fi dzalika la rahmah wa dzikra liqaumi yu'minun. Apakah tidak cukup bagi kalian bahwa telah kami turunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat berkah, yang di dalamnya terdapat rahmah? Tidakkah cukup Quran? Itu sindiran Allah. Ada manusia-manusia yang Allah wariskan kitab Al-Quran, dia tidak puas dengan Quran, dicarinya yang lain. Dicarinya macam-macam buku, macam-macam kitab, tulisan tangan manusia yang belum tentu benar. Yang kadang-kadang banyak yang menyesatkan manusia. Memang niatnya mau menyesatkan. Tidak cukupkah kata Allah kami turunkan Quran itu? Di dalamnya penuh berkah, di dalamnya penuh rahmat. Wa dzikra, dan peringatan bagi orang beriman. Peringatan bagi orang beriman. Ini Quran peringatan. Baca Quran insya Allah dapat rahmat. Baca Quran insya Allah dapat berkah. Kenapa cari berkah kemana-mana? Kenapa mau cari berkah jauh-jauh kemana-mana? Habis duit apa segala macam. Ada. Padahal di depan mata kita, di rumah kita ada pintu berkah. Apa tuh? Witan kita tuh keberkahan tuh. Orang tua kita itu berkah. Al-Quran ini berkah. Allah katakan demikian. Tidak cukupkah bagi kalian bahwa kami sudah turunkan Quran yang di dalamnya terdapat berkah rahmat dari Allah? Kenapa Allah menyindir? Karena banyak manusia mencari yang lain selain Al-Quran ini. Dianggapnya petunjuk Quran ini tidak jelas. Dianggapnya Al-Quran ini ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dia perlu yang lain lagi, dicarinya yang lain macam-macam. Yang semakin dicari yang lain, semakin membuat sesat manusia. Karena yang lain itu tampaknya seperti ajaran agama, padahal bukan bagian dari ajaran Islam. Bukan bagian dari ajaran Islam. Nah, ini kita harus berhati-hati. Jangan kita terjerumus ke dalam yang namanya kemusyrikan. Apalagi kemusyrikan itu dibaluti dengan nilai-nilai Islam. Ini yang paling bahaya. Nah, ini paling lebih jelas-jelasnya ternyata orang nyembah batu, tahu orang musyrik, tahu sudah jelas. Nah, kan orang nyembah pohon, tahu, orang nyembah matahari, jelas sudah. Tapi bahaya ini tadi nih, melakukan kemusyrikan beramai-ramai diselimuti dengan nilai-nilai Islam. Ditutup dengan, dibaluti dengan nilai-nilai keislaman. Itu di Banjar banyak Bayu Ayun. Nanti apa nih Bayu Ayun? Berkah. Orang tua masuk ayun itu murah rezeki. Nah kayak itu. Kalau cara Bayunan yang Bayun itu nanti murah rezekinya, lancar usahanya. Apanya? Seperti itu. Dibalutikan dengan Islam kan? Dengan salawat macam-macam. Tapi di balik itu ada keyakinan yang ikut Bayu Ayun tuh rezekinya mudah, lancarnya, bisnisnya bagus. Lihat kata. Seperti itu. Ya, padahal dan itu seperti itu ya itu tadi disupport oleh banyak manusia. Konglomeratnya mensupport, pejabatnya mensupport juga. Memang karena sudah zulmun azim tadi. Sudah jadi kezaliman yang besar, ya susah jadi untuk menghapusnya. Disupport orang banyak, didukung oleh orang banyak. Kita jangan coba-coba kritik, kita nang habis. Coba aja kita kritik, kita nang dihajar orang, kita nang serbu orang rame-rame. Padahal kita nak menyampaikan yang hak, yang benar. Kenapa? Ini sudah berat, kezaliman ini sudah besar sekali. Kita yang penting jangan berumpatan lah, enggak itu. Yang penting kita kada berumpatan. Orang menggawi biar aja dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kita memberitahu sulit diterima juga. Sulit juga diterima oleh orang. Karena sudah begitu, sudah orang banyak. Memang Allah katakan begitu. Maka Quran mengatakan jangan ikut orang kebanyakan. Jangan ikut orang kebanyakan. Kebanyakan belum tentu benar. Ikutilah majelis-majelis Quran, majelis-majelis sunnah Rasulullah, ikuti. Daripada kita ikut macam-macam majelis, tidak tahu apa yang dipelajari, apa segala macam. Lebih banyak kata manusia, ujar A, ujar B, ini, tapi ujar Allah kita abaikan.
Kita lebih yakin dengan ujar manusia daripada ujar Allah. Nah, kata Allah kan, ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, kukabulkan. Itu Quran mengatakan, berdoa kepadaku, kukabulkan. Tak perlu kita minta perantara orang lain untuk sampai doa kita kepada Allah. Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Harusnya kita minta langsung ke Allah. Kada perlu lewat nih, apalagi sudah mati orangnya. Orangnya sudah meninggal. Guru, doakanlah guru. Apa? Kalau masih hidup bisa. Kalau orangnya masih hidup boleh kita minta doakan. Tuan guru doakan ulun lah supaya bisa. Ama sudah mati ya Pak. Justru yang meninggal yang minta didoakan. Ya doa yang masih hidup. Nah, ini namanya zulmun azim. Kemusyrikan yang besar. Nah, ini kita minta jauhkan diri kita dari kemusyrikan di mana-mana musyrik ini sudah merajalela. Bismillah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengantisipasi jangan muncul kemusyrikan? Satu aja kuncinya, bersyukur. Kuncinya satu. Jadi kalau orang itu pandai bersyukur, dia akan terhindar dari kemusyrikan. Syukur, syakaro. Syirik, syaroka. Hurufnya sama. Syakaro, syaroka. Hurufnya sama. Bersyukur. Dan kepada Luqman, dalam surah Luqman diceritakan, dia diberi hikmah oleh Allah. Apa hikmah itu? Rasa syukur. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Itu hikmah. Jadi ilmu hikmah itu kan ilmu ya, dapat hikmah. Orang itu dapat hikmah, dapat ilmu yang langsung diberikan oleh Allah. Itu namanya hikmah. Ilmu yang langsung diberikan oleh Allah kepada kita. Luqman ini mendapatkan hikmah dari Allah. Apa hikmahnya? Bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur. Luqmanul Hakim adalah manusia biasa, tapi sekaliber seperti Nabi. Sampai menjadi nama surah dari Quran, surah Luqman. Padahal dia bukan Nabi. Ada surah Nuh, ada surah Hud, ada surah Yusuf, kan? Ada surah Ibrahim, Nabi semua. Ada surah Luqman. Padahal dia bukan Nabi. Tapi kok jadi nama surah dalam Quran? Ini artinya Luqman ini kan bukan manusia biasa nih. Padahal dia orang biasa, cuma seorang tukang kayu aja. Luqman ini cuma seorang tukang kayu aja, bukan Nabi. Tapi namanya menjadi dari surah dari Quran. Apa yang membuatnya istimewa demikian? Karena Luqman ini orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Syukur itu membuat derajat Luqman diangkat oleh Allah, walau bukan Nabi, sekaliber dengan Nabi. Walau bukan Nabi, tapi kualitasnya seperti para Nabi. Karena syukur. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah itu dia akan terhindar dari kemusyrikan. Jadi mengantisipasi kemusyrikan itu bersyukur. Apa syukur itu? Ridho, sabar, ikhlas. Itu syukur. Ridho, sabar, ikhlas. Jadi kalau orang itu bersyukur kepada Allah, dia pasti ridho dengan ketetapan Allah atas dirinya. Ridho dan menerima. Apa yang Allah berikan kepada dirinya, dia menerima. Dengan keadaan dirinya, dengan kehidupannya, dengan ekonominya, pekerjaannya, keluarganya, dia ridho menerima apapun pemberian Allah atas dirinya. Orang kalau ridho syukur ini sulit diganggu setan. Orang ridho, orang sabar, terutama orang yang ikhlas, khalas. Orang ikhlas itu kan kita kan kalau kita ke Mekah orang belanja khalas, artinya selesai sudah khalas. Orang ikhlas itu begitu. Dia berbuat baik itu selesai. Tidak ada embel-embel di belakangnya itu. Berbuat baik aja. Nolong orang itu karena Allah aja. Tidak berharap sanjung puji dari manusia. Tidak ada. Orang mau mengucap terima kasih bagus. Kada bilang terima kasih, kada apa-apa juga. Berbuat sesuatu semata-mata hanya karena Allah. Tidak ada yang lainnya. Nolong orang, bantu orang itu karena Allah, ikhlas. Sabar, kuat mental menjalani kehidupan ini. Ini kalau orang sudah bisa ridho, sabar, ikhlas,
dia pasti bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Karena ridho dengan pemberian Allah. Lalu mudah untuk bersyukur. Orang susah bersyukur itu kan karena ridho, karena puas. Hendak puas. Yang dipanggil Allah ke surga itu siapa tuh? Orang-orang yang ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya nafsu, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan saling ridho meridhoi. Orang bersyukur itu ridho meridhoi. Dia ridho dengan Allah, ridho dengan Allah sebagai Tuhannya. Tidak lagi yang lain. Dan tanda orang ridho kepada Allah itu, dia betul-betul menjadikan Allah itu Tuhannya, menjadikan Allah tempat meminta, tempat bergantung, tidak mau minta kepada yang lain, tidak mau minta kepada manusia. Dia keyakinan bahwa semua itu hanya Allah saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Salatnya, hidupnya, matinya, semuanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Nah, ini orang yang ridho, puas. Orang yang merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya, sehingga Allah pun puas terhadap dirinya. Radiyatan mardiyah, ridho meridhoi. Kita ridho dengan pemberian Allah terhadap kita, dan Allah pun ridho dengan kita. Jadi kalau kita ini dengan pemberian Allah, dengan ketetapan Allah, kita ridho, maka pasti Allah ridho juga dengan kita. Allah pasti ridho dengan kita. Syaratnya gimana? Kita ridho dengan Allah. Orang-orang musyrik ini tidak ridho dengan Allah tadi, maka dicarinya yang lain. Kurang puas, tidak puas kalau Allah sebagai Tuhannya, maka dia minta Tuhan-Tuhan yang lain. Dicarinya Tuhan-Tuhan yang lain, yang dianggapnya Tuhan yang lain itu bisa memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Mungkin sisi lain dia yakin Allah memberi rezeki, tapi kalau kadang-kadang minta sama orang pada dapat, kita perlu minta lewat orang lain, apuah dari orang, ngarep tawasul sama orang, ini datang ke situ, datang ke orang pintar, ini apa segala macam. Walaupun di situ dia tahu Allah memang memberi rezeki Allah, tapi kan kita harus ada usaha juga. Kalau memang berkah dari Allah, tapi kan kita perlu ada mencari orang-orang yang bisa lebih cepat berkah itu turun kepada kita. Datangnya orang pintar, datang orang pintar macam-macam. Nah, ini Allah katakan hindari. Jadi antisipasi itu supaya jangan kita masuk ke dalam jebakan kemusyrikan ini. Bersyukur aja kuncinya. Bersyukur sama Allah. Bersyukur dengan pemberian Allah. Tanda orang bersyukur yang pertama, dia ridho, puas dengan ketetapan Allah terhadap dirinya, dan Allah pun ridho terhadap diri kita. Radiyatan mardiyah, itu namanya radiyatan mardiyah, saling ridho meridhoi. Syukur. Jangan kalau dia tidak bersyukur, syirik. Ya kan? Orang syirik begitu kan. Orang yang syirik itu orang tidak pernah puas. Orang yang tidak pernah puas, makanya orang syirik tidak pernah puas dia. Lalu syirik itu dari bahasa Indonesia berubah menjadi serakah, syarakah, syarokah. Nah, jadi syarakah, lalu dibuat serakah. Orang serakah itu kan syirik, musyrik, serakah, tidak pernah puas. Karena tidak pernah puas, maka yang menjadi harapannya itu apa yang dicarinya. Sudah punya mobil satu, kurangnya mau 2, mau 3, tidak pernah puasnya. Maka di kepalanya mobil terus. Sudah punya duit sekian juta, sekian miliar, tidak pernah puas. Di kepalanya duit terus. Jadi Tuhannya apa yang diharapkannya. Dia berharap harta, berharap pangkat, jabatan, itu yang jadi Tuhannya. Baru bangun guring langsung mikirkan, kayak apa caranya dapat duit banyak, kayak apa caranya naik pangkat. Di kepalanya itu aja mikir. Makanya kalau kita bangun tidur kan, suruh kita baca itu. Salah satu doanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma firli. Siapa yang membaca itu bangun guring, kata Rasulullah, itu apa yang dimohonkannya, dimintanya, minta ampunan, diampunkan oleh Allah. Kalau dia berwudu, solatnya diterima oleh Allah. Baca itu. Setelah kita bangun tidur, kita baca doa bangun tidur, alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ucapan pertama bangun tidur yang keluar adalah ucapan syukur kita. Alhamdulillah.
Itu kan ucapan rasa syukur. Jadi manusianya yang diajak oleh Allah begitu bangun tidur pertama kali adalah bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang kita bisa musyrik kita. Baru bangun guring langsung ingat gawian, langsung ingat kerjaan, bisnis, jabatan. Mengucapkan alhamdulillah kan lupa. Bayangkan manusia seperti itu. Untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah, alhamdulillah aja lupa manusia. Banyak orang tidur tuh kada bangun-bangun lagi banyak. Bang guring, selajur hilang. Banyak. Kita guring terbangun. Maka kata Rasulullah, ucapan pertama yang keluar dari mulut orang beriman adalah ucapan rasa syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ucapan rasa syukur. Itu jangan dianggap sepele. Ucapan itu mengantisipasi supaya hari itu kita tidak berbuat kemusyrikan, bersyukur sama Allah. Lalu setelah itu baca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu kan tiada Tuhan selain. Intinya bersyukur dan jangan musyrik. Bangun tidur itu yang pertama kali kita lakukan bersyukur kepada Allah. Setelah itu kuatkan jiwa kita, katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada ada Tuhan selain Allah, cuma satu aja, la syarikalah. Tidak ada kemusyrikan. Itu baca doanya jangan lupa tuh bangun tidur. Baca doa bangun tidur, lanjutkan dengan doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma ighfirli. Siapa yang membaca itu bangun tidurnya cukup sekali aja diampun oleh dosanya. Kalau dia minta doa, doa yang dikabulkan oleh Allah. Kalau dia berwudu langsung salatnya diterima oleh Allah. Ini hadis sahih. Hadis Bukhari sahih hadisnya. Itu hadis sahih, amalkan. Amalkan bangun. Itu hadis sahih. Amalkan, jangan lupa. Kalau bangun tidur, setelah kita membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, langsung kita berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfirli. Ini kata Rasulullah, yang membaca zikir ini kalau dia minta ampun, diampunkan Allah dosanya. Kalau dia berdoa, dikabulkan doanya. Kalau dia berwudu langsung sholat, diterima sholatnya. Cukup baca zikir itu sekali aja. Apa inti zikir itu? Menguatkan jiwa kita bahwa tidak ada yang lain kecuali Allah. Suruh kita pertama bersyukur. Setelah itu katakan dalam jiwa kita, tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Jangan berbuat kemusyrikan. Jangan berharap kepada manusia. Jangan minta kepada manusia. Jangan kita lalai, jangan kita lupa, jangan kita mencampur iman dengan kemusyrikan. Jangan dicampur-campur adukan. Jangan bercampur aduk. Sekarang macam itu modelnya, bercampur aduk. Seolah-olah ini ketakwaan, padahal dalamnya banyak berbau kemusyrikan. Na'udzubillah. Amatana. Amatana, kematian dari kematianku. Kalau alam tanah dari ilmuku, alam tanah lain lagi. Alam itu ilmu kan. Yang benar amatana, itu yang bujur. Amatana yang bujur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, bukan alam tanah. Kalau alam tanah yang memberikan aku ilmu. Alam tanah ilmu kan Allah yang memberikan kami yang memberikan kepadamu ilmu. Ini amatana. Kami yang menghidupkan, Allah yang menghidupkan kita dari kematian. Karena tidur itu kan mati kalau. Nah, makanya begitu kita bangun amatana. Allah yang menghidupkan kita, ahyana ba'dama amatana, yang menghidupkan kita sebelumnya tadi itu kita mati. Ba'dama amatana, ba'da, sebelum sesudahnya tadi kita mati kan. Mati tadi kita lagi tidur, bangun lagi kita hidup. Maka kita minta kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu yang bujur. Yang bujur itu yang bujur, bukan alam tanah tapi amatana, yang menghidupkan kami setelah kematian kami. Karena tidur itu dimensi kematian. Kita bangun, ucapan pertama, ucapkan rasa syukur. Alhamdulillah. Banyak orang tidur, kada bangun-bangun lagi. Kita dihidupkan lagi, bersyukur. Setelah itu, kuatkan jiwa kita dengan berzikir. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Allahumma ighfirli. Cukup sekali aja. Langsung kita berdoa, ya Allah, sehatkan badan. Ya Allah, murahkan rezeki. Ya Allah, lancarkan segala urusan hari ini. Insya Allah dikabulkan Allah. Yang minta ampun diampunkan, yang berdoa dikabulkan, yang berwudu langsung sholat, sholatnya diterima oleh Allah. Ini hadis Rasulullah ini. Hadis sahih, hadis Bukhari. Sahih hadisnya. Nah, ini untuk kita amalkan. Jangan sampai ini doa zikir ini adalah zikir menguatkan kita supaya kita tidak termasuk orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Dan antisipasinya, obatnya adalah bersyukur. Apa itu bersyukur? Puas dengan pemberian Allah, ridho, itu bersyukur. Apa itu bersyukur? Kita bersabar dengan apapun yang menimpa kita. Itu rasa syukur tuh. Kalau orang bersyukur pasti sabar ini. Orang kan hilang kesabaran itu kan karena kurang syukur kan. Betul lah. Kenapa orang sampai marah tadi? Karena kurang rasa syukurnya. Lalu muncul kemarahan. Susah untuk menjadi orang yang sabar karena kurang. Kalau kita bersyukur, itu insya Allah hadir sabar tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah terus. Dimamai orang, alhamdulillah. Dipitnah orang macam-macam, alhamdulillah. Bersyukur ini tidak ada marah dia. Tidak ada benci. Hidupnya itu tidak penuh dengan kebencian. Tidak ada kebencian dalam hidupnya. Hidupnya bahagia. Tidak ada khawatir, tidak ada rasa takut. Nah, itu kan wali Allah begitu tuh. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah itu tidak ada khawatir dan tidak ada sedihnya. Happy terus, bawaannya happy, senang, bahagia, gembira. Kenapa? Dia yakin ada Allah yang menjaganya. Lalu dia bahagia aja. Sabar. Yang ketiga, orang bersyukur itu adalah orang yang ikhlas. Khalas, orang yang ikhlas. Ikhlas. Berbuat sesuatu itu semata-mata karena berharap rahmat Allah, berharap ampunan Allah, berharap karunia dari Allah. Allah itu menjadi harapan terbesar dalam hidupnya. Itu orang yang bersyukur. Fa innama wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya syukur itu untuk dirinya sendiri. Jadi bukan untuk orang lain kita bersyukurnya. Jadi siapa yang bersyukur, Allah berikan segala macam kenikmatan bagi dirinya bukan untuk orang lain, bagi diri sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Jangan sampai kita jadi bahaya. Jangan sampai kita mengingkari. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, la azidannakum, kata Allah, kami tambah nikmatnya. Wala in kafartum, siapa yang ingkar, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat kuat, sangat syadid bagi orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, lupa bersyukur. Orang yang bersyukur, insya Allah dia menjadi yang terjaga akidahnya, terjaga imannya, terjaga tauhidnya. Sebaliknya orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah bisa terjerumus kepada yang namanya kemusyrikan. Jangan Allah. Dan bagaimana orang bersyukur ini? Apa amalan orang bersyukur? Maka lihat pesan Luqman kepada anaknya. Ya bunayya, ya bunayya, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanhau 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat. Orang bersyukur salat. Jangan gara-gara hendak acara rame-rame salat kada. Ulun dengar kisah kawan nih. Kisah kawan ulun bujur kada nyela. Saking banyaknya manusia tuh bang tanya. Ngalih kita hendak salat di mana? Jadi kayak apa? Kalau salat aja. Hendak wudu kada tempatnya. Ada yang seperti itu kadang-kadang. Kada salat. Cuman apa namanya? Larut dalam suasana orang yang rame. Yang kada salat banyak juga. Jangan dipikir yang kesana itu sholat semua. Banyak juga yang kada sholatnya. Ayo ngarap berkah, tapi kada sholat, berkah apa? Banyak yang kada sholat juga. Kenapa jar ulun? Ngalih sholat jar, kada tempatnya. Kada sholat. Jadi kayak apa? Kada sholat aja. Coba. Ayo. Padahal kata Allah, aqimis shalah. Tegakkan sholat. Tandanya bersyukur itu sholat, jangan tinggal.
Tanda orang bersyukur tuh. Makanya Rasulullah salat malam tuh bengkak-bengkak batis Rasulullah salat malam. Kenapa? Ini tanda aku bersyukur kepada Allah. Tidak bolehkah aku menjadi abdi yang bersyukur, abdan syakura. Jadi orang yang bersyukur itu salat. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Mengajak berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Orang yang bersyukur itu mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Bukan malah ramai-ramai berbuat mungkar. Justru mengajak orang berbuat baik, mencegah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak. Orang yang bersyukur itu sabar atas musibah yang menimpa. Nah, ini kan wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itu seutama-utama urusan. Jadi urusan yang paling utama itu pertama urusan sholat. Yang kedua itu urusan yang paling utama itu ajak orang berbuat baik, cegah dari berbuat mungkar. Urusan paling utama yang ketiga sabar. Wasbir 'ala ma asabak. Sabarlah terhadap apapun yang menimpa dirimu. Wasbir 'ala ma asabak. Itu seutama-utama urusan. Salat, berbuat ma'ruf, mencegah kemungkaran, bersabar. Bersabar dalam kehidupan. Ini orang yang benar bersyukur. Kalau tidak musyrik. Orang kada salat, bahaya. Orang kada salat itu bisa masuk kepada kemusyrikan kan? Batas antara orang Islam dengan orang musyrik itu batasnya salat. Kalau kada salat bisa hilang keislaman. Batasnya salat kata Rasulullah. Batas Islam sama musyrik itu batasnya salat. Tandanya dia Islam, salat. Kalau kada Islam, musyrik berarti. Ayo, ini kan banyak orang Islam tapi kada salat. Nah, ini harus diluruskan. Jadi pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam itu harus betul-betul diluruskan. Selanjutnya kata Allah, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kemusyrikan Fir'aun musyrik, kenapa? Sombong, angkuh. Saking sombongnya dikatakannya aku ini Tuhan. Coba bayangkan. Fir'aun ini lebih hebat, lebih jahat dari iblis lagi. Fir'aun ini manusia. Jadi ada manusia itu kelakuannya lebih buruk dari iblis lagi. Iblis itu makhluk yang paling buruk, tapi ini tidak pernah ngaku Tuhan. Tidak pernah kan iblis ngaku Tuhan kan? Tidak pernah. Tapi manusia mengaku Tuhan manusia ini. Lebih-lebih dari iblis lagi. Iblis memang tidak mengakui Nabi Adam tuh. Aku tidak sujud kepada Adam, itu aja dia. Tapi dia tetap mengakui Allah Tuhan. Tuhan itu Allah. Tapi manusia dia katakan aku ini Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang tinggi. Sembahlah aku, jangan nyembah yang lain. Sembah aku. Hebatnya manusia ini. Lebih apa lagi tuh? Lebih macal lagi daripada iblis segi kelakuan. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita bisa dijaga oleh Allah dari kemusyrikan ini, kita antisipasi dan pandai-pandai bersyukur kepada Allah ya, dengan selalu ridho, sabar, ikhlas, menjalankan sholat, berbuat ma'ruf, cegah kemungkaran dan bersabar, dan jangan sombong. Berjalan di muka bumi dengan tidak ada rasa sombong sedikit pun, karena kalau sombong itu hadir, kita menjadi orang yang dianggap Allah sebagai orang yang musyrik. Wa qasid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul khamir. Dan rendahkanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seberbau suara ialah suara keledai. Orang yang hidupnya penuh keluh kesah. Kalau orang tidak bersyukur kayak keledai suaranya, keluh kesah aja. Masuk suara keledai itu suaranya isinya keluh kesah aja. Mengeluh aja. Tidak pernah bahagia hidup, ngeluh terus. Nah, ini orang yang tidak bersyukur kepada Allah gitu, ngeluh terus. Mudah-mudahan kita menjadi abdi yang pandai bersyukur. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.